Salam pendidikan. Halo teman-teman pembelajar, video kali ini akan membimbing kalian dalam dunia pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita mulai dengan memahami makna pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Dan kita akan mengeksplorasi hal-hal berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yuk disimak! Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik. Guru bertindak sebagai fasilitator yang memahami bahwa setiap siswa memiliki karakteristik dan kebutuhan yang unik. Oleh karena itu, tidak mungkin memberikan perlakuan yang sama kepada semua siswa. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu melakukan pertimbangan yang bijak dalam menentukan tindakan yang tepat untuk diambil. Penting untuk diingat bahwa pendekatan ini tidak berarti memberikan perlakuan atau tindakan yang sepenuhnya berbeda bagi setiap peserta didik. Hal ini juga bukan tentang membedakan antara siswa yang dianggap pintar dengan yang dianggap kurang pintar. Sebaliknya, pembelajaran berdiferensiasi menawarkan fleksibilitas dan mampu mengakomodir kebutuhan belajar setiap peserta didik. Tujuannya adalah untuk membantu setiap siswa mengembangkan potensi dirinya secara maksimal sesuai dengan tingkat kesiapan belajar, minat, dan profil belajar yang beragam. Dengan pendekatan ini, guru memastikan bahwa pembelajaran menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan individu. Siswa diberi kesempatan untuk belajar sesuai dengan gaya belajar dan tempo mereka sendiri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pencapaian dan motivasi belajar peserta didik. Adapun contoh keragaman anak di dalam kelas, yang pertama adalah gaya belajarnya. Tentunya dalam gaya belajar itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah sebagai pendengar atau yang sering kita sebut auditory. Beberapa anak lebih suka memproses informasi melalui pendengaran. Mereka cenderung lebih baik dalam memahami materi jika dijelaskan secara lisan atau melalui presentasi suara. Dan yang kedua, gaya belajar secara visual. Tentunya, anak-anak dengan gaya belajar visual membutuhkan stimulus visual seperti gambar, diagram, atau grafik untuk memahami materi dengan lebih baik. Dan yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik atau praktik langsung. Ada juga anak-anak yang lebih efektif belajar melalui pengalaman langsung, melalui kegiatan fisik, atau praktik dengan di lapangan. Selanjutnya, contoh keberagaman anak di kelas dalam minat dan keterampilan. Yang pertama, dalam bakat seni. Beberapa anak yang memiliki bakat dan keterampilan khusus di bidang seni, mereka mampu menghasilkan karya seni yang mengagumkan dan menarik. Yang kedua, minat pada matematika atau angka. Beberapa anak yang memiliki minat khusus pada pelajaran matematika, mereka cenderung lebih suka memecahkan masalah dan berpikir secara analitis. Yang ketiga, minat pada agama. Beberapa anak yang tertarik pada pelajaran agama, mereka akan mencari pemahaman mendalam terkait nilai-nilai spiritual dan keagamaan. Yang keempat, minat pada pembelajaran umum. Beberapa anak yang menikmati pembelajaran secara umum, mereka tertarik untuk memperluas pengetahuan mereka di berbagai bidang. Untuk contoh keragaman anak di kelas dalam tingkat kognitif atau pemahaman, yang pertama, cepat memahami. Beberapa anak dengan cepat memahami materi pembelajaran, mereka dapat menangkap konsep dengan relatif mudah dan cepat. Yang kedua, pemahaman sedang. Beberapa anak memerlukan sedikit lebih banyak waktu untuk memahami materi. Akan tetapi,
mereka dapat mencapai pemahaman yang baik dengan bantuan tambahan. Yang ketiga, lambat dalam pemahaman. Beberapa anak yang membutuhkan lebih banyak bimbingan dan waktu untuk memahami materi, sehingga mereka dapat memerlukan strategi pengajaran yang lebih khusus dan lebih banyak latihan. Dari keberagaman ini dapat disimpulkan bahwa guru akan mengadopsi pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga anak dapat mengalami pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mereka masing-masing. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan dalam proses pengajaran yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang berbeda-beda di antara peserta didik yang ada di kelas. Berikut adalah beberapa teori pendukung dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah teori multiple intelligence atau teori kecerdasan majemuk, mengemukakan bahwa setiap individu memiliki berbagai jenis kecerdasan dan intelijensi, termasuk kecerdasan verbal linguistik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan pengakomodasian terhadap berbagai jenis kecerdasan ini. Belajar yang kedua yaitu teori belajar konstruktivis oleh Jean Piaget. Piaget menekankan bahwa siswa aktif membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman langsung dengan dunia. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi dan refleksi. Ketiga adalah teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Bandura menyatakan bahwa belajar juga dapat terjadi melalui pengamatan dan peniruan terhadap perilaku orang lain. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memfasilitasi kolaborasi dan diskusi kelompok sehingga siswa dapat belajar dari suatu sama lain. Yang keempat, teori zona proksimal pembelajaran oleh Lex Vygotsky. Vygotsky mengungkapkan bahwa setiap individu memiliki zona proksimal pembelajaran, yaitu jarak antara kemampuan belajar sendiri dan potensi belajar dengan bimbingan dari orang lain. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memberikan bimbingan yang sesuai dengan zona proksimal siswa untuk memaksimalkan potensi belajar mereka. Yang kelima, teori motivasi intrinsik oleh Edward Deci dan Richard Ryan. Teori ini menyatakan bahwa motivasi intrinsik mendorong individu untuk belajar karena mereka merasakan kepuasan dan kepentingan pribadi dari pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi dan kegiatan sehingga siswa merasa lebih terlibat dan termotivasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan mempertimbangkan teori-teori ini dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan memungkinkan setiap siswa untuk mencapai potensi belajar secara optimal.